Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momongan anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di sini saya kedatangan handphone J120 yang mana kerusakannya itu di switch on off Mbak. Kita coba tes cas Mbak. Di sini saya cek cas juga mengalami masalah Mbak ya. Saya ganti kabel pun tidak respon. Kesimpulannya selain tombol on off, casnya juga bermasalah Mbak ya. Tapi dibilang tadi yang punya katanya bisa dicas begitu Mbak, atau dalam kondisi menyala bisa dicas Mbak, karena ada beberapa handphone itu nanti kondisi ada yang jika cas itu bermasalah ya masuk download mode bisa pakai kabel khusus, pakai masuk download mode bisa, berarti tidak masalah konektor casnya Mbak. Coba kita nyalakan Mbak ya dengan ada khusus di sini, alat khusus untuk menyalakan handphone tanpa menekan tombol power on off. Menyala, handphone menyala. Bisa dilihat Mbak ya, dalam posisi menyala bisa dicas, dalam kondisi menyala bisa dicas. Oh ya Mbak, nanti kalau ada waktu saya bikinkan tutorial Mbak ya, untuk saya lupa terus untuk bikin bagaimana kabel apa ya, USB diberi resistor Mbak untuk menghidupkan handphone jika on off nya rusak, itu untuk handphone Samsung Mbak ya. Di sini saya merasa bingung Mbak, di sini bingung, jadi untuk kesimpulannya saya gurinda untuk memperbaiki jalur on off nya. Maafkan diriku Mbak, ini terus terang kalau mau dibongkar layarnya Mbak, bisa dilihat layarnya sudah memprihatinkan ya. Beliau tadi juga sempat pergi ke tempat ke counter lain, terus dimintai biaya 250 begitu untuk perbaikan ini, karena harus ganti tulang satu set. Tapi beliau mundur terus singgah ke sini, terus saya bilang begini Pak, ongkosnya bisa saya bisa kerja tapi sedikit ekstrim, saya bilang begitu, tapi mungkin kurang rapi, saya bilang begitu sama beliau. Untuk ongkosnya saya minta tidak terlalu mahal ya untuk membuat jalur ini. Bisa dilihat Mbak. Jadi kesimpulannya saya langsung saja seperti berikut, karena ini sudah solusi yang murah meriah. Karena kalau Mama tadi ada tamu, kita coba tes nyalakan langsung dari jalurnya, karena di sini kenapa tujuan saya gerinda Mbak, saya mencari jalurnya, kira-kira seperti itu. Kalau mau dibongkar, kalau layarnya masih utuh boleh lah Mbak, ini layarnya sudah tidak karu-karuan begitu loh. Dan beliau tadi ya seperti yang saya bilang tadi, sempat ke counter, beliau dimintai biaya 2,5 dengan mengganti tulang satu set, karena tombol itu kalau tidak salah susah dicari Mbak ya. Dan saya dia pikir begini, kalaupun ganti tulang satu set, layar juga pecah, kalau tidak ganti juga jelek dilihat, jadi harus perlu biaya ekstra untuk mengganti juga layar begitu. Jadi dia pikir terlalu mahal dan hampir putus asa, jadi sempat singgah di sini. Saya bilang begini, ada solusi murah tapi dengan cara sedikit ekstrim, mungkin tidak rapi, setidaknya bisa dipakai, karena saya cek layarnya juga masih bisa digunakan Mbak. Mohon maaf Mbak, aduh ada sedikit kredit. Di sini saya mencoba membikinkan tombol relatif langka ini Mbak ya. Ini tombol ini sering saya gunakan untuk
proses pembypassan atau perbaikan tombol on off, yaitu saya memakai switch on off dari Nokia 5200 atau 5300 Mbak. Itu switch volume Mbak ya, switch volumenya kalau tidak salah switch volume Mbak, atau switch apa ya, saya lupa ini Mbak. Ini punya Nokia 5200, kebetulan stok melimpah di sini. Jadi saya langsung solder seperti berikut Mbak. Mohon maaf video sedikit saya percepat Mbak ya, untuk mengurangi durasi. Ini adalah trik ekstrim, jadi beliau juga serba salah. Kalau mau diperbaiki, kalau tidak diganti layarnya juga salah-salah, tapi kalau diperbaiki semuanya ganti tulang, ganti layar seperti berikut. Tadi diminta ongkos 250 ganti tulang satu set, lah itu belum layarnya, terus berapa gitu loh. Nah, beliau pikir mending beli second, kalau sedangkan ganti layarnya 2,5 belum layar. Nah, setelah saya cek tadi handphone menyala, layar berfungsi, jadi saya berikan opsi tetap begini, tapi kurang rapi, karena saya tidak berani bongkar layar karena kondisi layar sudah memprihatinkan. Takutnya habis dibongkar layar sentuhnya tidak berfungsi Mbak, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, ini proses penyolderan ya. Nah, berikut itu ada jalurnya sebenarnya untuk ground kemana-mana Mbak ya, yang penting ada jalur satu untuk switch, tapi di sini saya tetapkan di posisinya. Kira-kira seperti berikut. Kita coba tes nyalakan, sudah bisa dinyalakan untuk handphonenya. Untuk trik ini sudah sering Mbak ya, sudah puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali Mbak ya, sudah saya ada sedikit masalah. Kita coba nyalakan, apakah di switch nanti enak dipakai. Di sini untuk menempelnya saya ambil bekas potongan tadi Mbak, dan saya rapikan. Setelah itu saya tambahkan lem lilin. Untuk sebenarnya lem lilin semua juga bisa, tapi supaya di sini kok agak keras. Tapi fungsi Mbak ya. Tombol tengah juga masih bagus, kesimpulannya masih bagus semua, walaupun layar sudah kacau tapi masih bisa dipergunakan. Jadi saya bilang beliau ini tidak usah diganti layarnya, kalau memang cuma mau dipakai loh, cuman tidak rapi, tidak usah diganti layar, tidak usah diganti tulang, terlalu banyak biaya. Jadi saya akali dengan cara seperti ini. Dan untuk menutup saya untuk lem saya menggunakan, sebenarnya bisa lem ya, lem apa itu Mbak, lem besi atau apa, tapi di sini supaya nanti jika rusak bisa diperbaiki lagi, saya menggunakan lem lilin saja supaya enak untuk membongkarnya di kemudian harinya Mbak ya. Saya menggunakan lem lilin, saya rapikan. Oke Mbak, kira-kira seperti itu Mbak ya untuk cara mengakalinya. Mohon maaf Mbak, mungkin cara sedikit ekstrim dan mungkin tidak layak untuk dibagikan, tapi untuk tips ini bisa dilakukan jika situasi atau kondisi terdesak atau kepepet Mbak ya. Kira-kira seperti itu Mbak.
Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak-Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.